to MD Dermatics Indonesia's Instagram account. Bersama saya Kristen Sindoko, dan pastinya senang sekali kita bisa berjumpa lagi di minggu ini. Di minggu yang ceria ini bisa berjumpa dengan semua teman-teman MD Dermatics lovers. Dan pastinya setiap minggunya kita hadir dengan tema yang berbeda-beda, pastinya dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk membuat kulit teman-teman MD Dermatics lovers semakin indah, semakin glowing, semakin cantik walaupun di tengah pandemi saat ini. Dan untuk tema kita berbicara mengenai pandemi, kita minggu ini akan membahas mengenai how to build immune system to fight COVID-19. Nah, seperti yang teman-teman MD Dermatics tahu, sudah beberapa bulan ini, bisa dibilang kalau dari bulan Maret hingga sekarang sudah bulan 10, sudah mau 7 bulan berarti ya. 7 bulan kita mengalami pandemi COVID-19, dan hari ini kita akan sangat spesial sekali temanya, karena kita berbicara nggak hanya tentang COVID-19-nya aja, kita akan berbicara langsung dengan dokter spesialis penyakit dalam. Beliau adalah Dr. Dindin Hardiano, Hadim SPPD Mars Finasim. Beliau adalah direktur di salah satu rumah sakit di Batam. Nanti hari ini kita akan berbicara banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan, bagaimana caranya kita bisa menjaga imun sistem kita. Dan pastinya juga teman-teman MD Dermatics lovers, kalau misalnya ingin bertanya-tanya, bisa langsung saja tanya, langsung konsultasi sama Dokter Dindin. Nah, tapi sebelum itu kita akan ngobrol-ngobrol, kita pastinya nggak akan sendirian hari ini. Nah, langsung saja begitu dengan MD Dermatics Expert Ibu Santi, dan langsung dengan Dokter Dindin. Hai dok. Halo dokter. Malam. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Yes, sehat selalu ya dok ya. Sehat. Dan dokter juga hari ini akan menceritakan bagaimana supaya kita tetap sehat, terjaga imun sistemnya. Benar ya dok ya? Iya. Oke. Dokter, perkenalkan saya Kristen Sindoko. Saya akan menemani Ibu Santi dan juga Dokter Dindin selama live kita berlangsung hari ini. Dan di sebelah saya Ibu Santi, MD Dermatics Expert, dan juga pastinya ada dokter spesialis penyakit dalam Dr. Dindin Hardiano. Yeay, selamat malam ya teman-teman semuanya, dan juga welcome ya Dokter Dindin sebagai bintang tamu kita malam ini. Bener banget. Nah, Bu Santi, saya pengen nanya dulu dong. Ibu Santi sendiri, bagaimana kondisi pandemik ini mempengaruhi aktivitas Ibu, di MD Dermatics, dan lain sebagainya? Bener-bener loh, untuk dari bulan 3 ya, bulan Maret sampai sekarang udah 7 bulan ya. Tapi kita terasanya tuh kayak cepat sekali nggak ya? Rasanya. Cepet tapi lama, tapi cepet gitu ya. Kok lama banget pandeminya, tapi cepet banget 7 bulan. Ya, sudah 7 bulan. Jadi mungkin aktivitas kita misalnya kayak dari dulu kan kita cuek-cuek aja ya. Benar. Jadi ternyata sampai sekarang itu sudah 7 bulan, akhirnya kita udah terbiasa dengan memakai masker, dengan social distancing, ya. Benar. Dan juga sering apa ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu ya. Ya seperti itu. Ini kita pakai hand sanitizer ini ya dok, sampai kulitnya kering. Tapi untung dok, kita kalau di MD Dermatics, promo dikit ya dok, kita ada produknya dok, biar tetap nggak kering. Kalau orang kulit kan tahu kulit kering harus diapain kan, udah tahu obatnya. Pakai produknya MD Dermatics dok. Nah, udah pasti tuh. Dok, saya ingin tahu dong, kalau misalnya dari dokter sendiri, boleh dong sharing ke kita tindakan preventif apa dok yang bisa kita lakukan supaya kita bisa waspada terus nih terhadap virus yang mewabah saat ini dok? Ya. Kalau tindakan preventif ya saya kira seperti yang sudah disampaikan sesuai dengan protokol dari WHO ya, dan kemudian diadop di seluruh dunia termasuk oleh Indonesia, yang kemudian disusun dalam bentuk protokol penanggulangan COVID-19. Ya tentu saja yang mungkin istilahnya dikenal dengan 3M ya. 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya kira protokol itu yang universal di seluruh dunia, karena itu memang sesuai dengan apa yang digariskan oleh WHO.
dan kemudian itu ditegaskan lagi oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia tentu saja. Mungkin itu yang Kalau 3M kita itulah yang kita ingat. setuju dok. Karena kalau kita lagi nggak live kita juga jaga jarak kok sebenarnya sama Bu Santi Bu. Dok. Cuman kan kalau misalnya kita jaga jarak sekarang nggak kelihatan nantinya ya dok. Nah Iya itu sih kurang dok. jaga jarak itu, harusnya 2 meter tuh. Bu Santi sama, Aduh, jauh amat tuh. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu dong dok. kalau Ya dengan dok saya ya. kan udah jaga jarak. Itu hostnya sama ownernya tuh terlalu terlalu Nggak kelihatan nggak dong. jaga. Ya dok ya. Dok, pingin tahu lagi dong dok. Gimana nih cara orang kan pada masih abstrak ya dok ya. Banyak yang masih orang-orang pada abstrak ya Bu Santi. Gimana sih cara virus corona ini tuh bisa masuk ke dalam tubuh kita dok? Ya, virus corona itu kan termasuk eh, virus yang menular melalui droplet ya, terutama droplet. Jadi awal-awal disebutkan droplet artinya bahwa virus itu kemudian terjangkit atau keluar dari penderita melalui batuk atau bersin ya dalam bentuk droplet. Jadi kalau ada orang yang sudah terpapar corona atau kemudian dia batuk atau dia bersin, maka droplet itu berhamburan yang di dalamnya mengandung virus corona tadi. Dan kemudian droplet itu bisa langsung dari penderita kepada orang kalau misalkan jaraknya dekat ya. Tapi kalau mungkin dia tidak dekat dan penderitanya tidak menutup mulut atau hidung pada waktu dia batuk atau bersin, maka droplet itu akan berhamburan di sekitarnya, mungkin di tempat atau material yang ada di sekitar si penderita, misalkan di meja, di kursi, ya di tempat dia bekerja yang ada di situ. Dan kemudian virus yang ada di material yang sudah tercecer oleh droplet tadi, kemudian kalau ada orang lain memegang material yang sudah kena droplet tadi, maka kemudian si orang sehat ini secara tidak sengaja atau tidak sadar mungkin megang hidung, mengusap mulut, mengucek mata, maka virus itu bisa masuk melalui saluran pernapasan, bisa melalui mulut maupun lewat mata, lewat mukosa mata. Itu pintu masuk virus corona ke dalam tubuh manusia sebelum menimbulkan gejala. Ya, 3 pintu masuk itu, mata, hidung, dan mulut. Jadi benar ya dok ya, kalau misalnya orang bilang katanya, oh kalau misalnya dari mata tuh bisa ditularkan juga nih virus corona, itu benar ya dok? Dari mata bisa ya? Iya, jadi kalau virus tadi biasanya kan tadi mungkin menempel ya, menempel di material karena terkontaminasi oleh batuk atau bersin pasien itu, kemudian secara tidak sadar kita memegang material itu, kemudian kita menggosok mata, menggosok-gosok mata, pegang hidung, megang-megang mulut, itu bisa masuk. Jadi salah Tapi satu dok, lokasi penuh adalah mata ya, mukosa mata. Oh bisa lewat mata juga ya? berarti ngeri juga ya. Nah dok, kira-kira nih dok, udah ketahuan belum dok, kalau misalnya si virus corona ini dia bisa ada di dalam surface area permukaan itu tuh bisa berapa lama bertahannya dok? Oh, itu tergantung dari materialnya ya, tergantung dari materialnya, bisa dari beberapa jam, 8 jam sampai beberapa hari. Tergantung Oh, dari bahkan katanya kalau di udara sekarang kan sudah sampai bisa bertahan sampai 8 hari. wow. Bahaya Satu itu sekali yang ya. Jadi ya, karena corona itu salah satunya virusnya juga tahan panas ya. Dia baru mati pada suhu di atas 60. oke. Jadi jadi apakah hoax dok kalau misalnya katanya kalau kita di daerah yang panas berarti jadinya lebih tahan terhadap corona? Itu apakah berarti hoax?
Ya panasnya kan nggak sampai 60. Kita kan biarpun Mati di juga daerah kita ya tropis kalau kan di panas kita kan derajat suhu ya dok udara ya. kita kan nggak Benar sampai juga. 60 kan? Kita Iya di kan? sini 36 derajat dan setengah mati ya dok ya. Iya, jangankan 36, 29 aja kita udah kipas-kipas. Iya. Udah Ya kepanasan kan? banget ya dok ya. Berarti, tapi Jadi apakah tetap dianjurkan bahwa kita tuh setiap, kan sekarang karena semenjak corona ini ada, semakin gencar untuk disarankan kita berjemur di pagi hari. Apa itu tetap dianjurkan atau gimana dok? ya kalau berjemur di pagi hari itu sebetulnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita karena dengan berjemur itu ya kita kan membutuhkan sinar ultraviolet ya di mana sinar ultraviolet pagi itu antara jam 8 sampai jam 9 itu baik untuk produksi vitamin D. Nah, vitamin D ini salah satu vitamin yang dibutuhkan untuk sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi Oke. Tapi berjemur itu dok, untuk meningkatkan vitamin D dalam tubuh kita. Hmm. Jadi Gitu. bukan karena untuk menambah suhu badan kita ya. Ya, enggak. nggak cukup. Kalau udah ada langsung Panasnya nggak diulekkan cukup gitu dari sinar 60, yang matahari. kalau udah 60, kulit kita sendiri yang terbakar. Iya juga ya dok ya. Dok, tapi dok saya pernah lihat ya dok di rumah sakit yang kalau kita di kalau misalnya saya pernah lihat tuh kalau di area Batam dok itu kan ada rumah sakit Galang katanya di mana itu adalah penampungan pasien-pasien untuk yang OTG ya, Yang positif. Ya, positif ya, betul. positif tapi Jadi tanpa kalau gejala atau tetap ada gejala? rumah sakit yang khusus Galang itu untuk karantina. Nah, karantina tetapi yang sudah terkonfirmasi positif virusnya dari secara swab tapi tidak ada gejala, baru dirawatnya di Galang. Jadi Oke, OTG. nah OTG ya dok ya. Nah itu Ya. cara mengobatinya gimana dok? Kalau OTG sih sebenarnya nggak diobati, ya dimonitor aja karena orangnya nggak ada keluhan. Oh gitu. Jadi istirahat cukup, makan cukup, hatinya dibikin senang, supaya Jangan lewat stres. masa virusnya lewat 14 hari negatif pulang. Jadi nggak ada pengobatan khusus kalau buat mereka yang dirawat di Galang itu. Kalau yang di Wisma Atlet gimana dok? Saya juga lihat kayak pada nari-nari juga gitu, pada happy semua gitu ya. Dibikin happy ya dok ya. Oh ya, kalau di Wisma Atlet itu yang bergejala, ada yang bergejala, Itu ada berarti yang ada yang bergejala, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Jadi kan di sana ada kalau nggak salah ada 4 tower ya dipakai itu lain-lain. Jadi ada tower khusus untuk yang bergejala, ringan, sedang, ada yang untuk karantina, ada yang dirawat untuk pasien-pasien yang agak berat gitu, yang tidak Tapi terlampung di rumah sakit yang lain. Tapi Christine kita benar-benar itu sangat berterima kasih ya kalau sama dokter-dokter ya dan juga para perawat dan yes. juga yang sukarela juga Garda ya. terdepannya ini luar biasa sekali dok, luar biasa Iya. sekali dedikasinya untuk menolong semua pasien-pasien juga. Karena kan kalau misalnya kalau kayak kita orang-orang biasa kan kita kalau misalnya udah dengar ada yang mungkin teman-teman kita yang terkena COVID atau apa ya kita udah takut banget Langsung ya. kabur. Ya, langsung menjauh. Tapi kalau misalnya dengan dokter, dengan suster dan lain Iya. sebagainya semua langsung Iya, garda karena terdepan. ya tetap harus merawat ya begitu. Tapi dok, tadi kan dokter bilang cara penyebarannya itu, cara menularnya itu lewat mata, mulut, dan hidung. Tapi apakah semudah itu tertularnya dok? Ya. Oh ya, jadi seseorang yang terpapar virus ya ada beberapa kemungkinan ya. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kemudian virus itu setelah melewati masa inkubasinya, dia bisa dimusnahkan secara keseluruhan oleh tubuhnya atau istilahnya dilawan oleh tubuhnya dengan kekuatan tubuhnya sehingga tidak bergejala. Virusnya ada, tapi dia nggak sakit. Ya, itu yang disebut dengan OTG tadi. Ya, yang kedua
itu adalah virusnya masuk dan kemudian menimbulkan gejala. Gejalanya dari mulai ringan sampai sedang atau berat sampai fatal. Nah, memang kan kebanyakan dari data yang ada sekitar 85% itu kan gejalanya ringannya. Gejalanya ringan. Ya 10% sekitar sedang dan 5% itu yang fatal. Yang sampai meninggal gitu. Nah, itu jadi tergantung dari daya tahan atau kekebalan tubuh seseorang tatkala dia terpapar oleh virus, ya. Jadi nggak otomatis disakit. Misalkan ada 2 orang atau 5 orang, kemudian sama-sama terpapar kontak erat dengan seorang penderita, tapi ada yang satu sakit, mungkin yang 3-nya sehat, yang satunya cuma ringan-ringan aja gitu, nggak sakit. Jadi semua Ya. itu tergantung antibodi dari diri kita sendiri ya dok ya? Ya, tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing, tidak sama, ya, nggak sama. Kalau Jadi dok, belum bisa tentu. nggak kalau misalnya kita suplemen dengan vitamin C itu sudah cukup dok? Kenapa? Kalau misalnya kita konsumsi vitamin C untuk meningkatkan tubuh kita, meningkatkan imun sistem kita itu sudah cukup dok. Untuk mencegahnya dok? Oh, apa? Vitamin C hanya salah satu saja dari sekian faktor yang diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, bukan hanya satu-satunya. Jadi ini kembali lagi tergantung daripada bagaimana si manusia yang sehat ini kemudian melawan kuman yang masuk, bukan hanya COVID tapi semua kuman. Nah, itulah di situ peran sistem imunitas itu berfungsi, ya, di mana sistem imunitas itu adalah satu sistem, ya, yang sangat kompleks, yang terdiri dari melibatkan sel-sel darah putih, ya, sel-sel darah putih dan sistem kelenjar limpatik dan sejumlah biologi molekuler yang kompleks yang secara alami menyebabkan pertahanan tubuh kita ini, tubuh manusia, untuk melawan atau mematikan kuman-kuman patogen yang masuk ke dalam tubuh. Berarti Itu adalah dok, sistem imunitas. berarti kuncinya Ya, itu adalah gimana supaya kita antibodinya tuh bagus, imun sistemnya kita, kuncinya dari fighting this COVID-19 adalah imun sistemnya ya dok ya? ya, imun sistem kita harus baik. Nah, imun sistem Silakan dok. kita harus baik. Ya, imun sistem kita harus baik. Nah, sistem imunitas kita sendiri itu kalau kita ibaratkan, ya, kalau sistem imunitas itu seperti gampangnya itu, ya, gampangannya seperti tentara gitu lah. Setiap negara kan punya tentara, ya. Setiap negara itu pasti punya tentara. Fungsinya tentara itu adalah melindungi negara dan rakyatnya dari serangan negara lain, kan? Gitu. Betul, betul. Nah, jadi kalau tentaranya kuat, pasti negaranya aman. Nggak akan musuh kayak apapun nyerang, pasti bisa dikalahkan. Misalkan seperti Amerika, ya, gitu. Kalau di dunia ini kan pasukan militer TNI-nya kan kuat gitu. Ya, jadi dia adidaya, menjadi negara adidaya di dalam hal peperangan gitu. Dia tentaranya banyak, peralatannya canggih, ya, tentaranya kuat-kuat gitu. Nah, itu kira-kira begitu kayak kalau sistem imunitas itu. Nah, kembali ke di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sistem imunitas itu setidak-tidaknya dipengaruhi oleh lingkungan, ya, kemudian pola tidur, kebersihan badan, ya, kemudian asupan nutrisi, usia, dan stres. Jadi kira-kira 6 faktor itu sangat berpengaruh terhadap sistem imunitas kita baik atau buruk. Ya, jadi kira-kira ada 6 lah itu. Lingkungan yang baik itu akan menyebabkan
tempat kita tinggal resik, baik ya, sinar matahari cukup, berarti kan kuman tidak mau berkembang. Kemudian kita cukup tidur, maka serangan bakteri atau patogen yang masuk juga akan kita bisa bunuh. Kemudian kita sering membersihkan diri, mandi, gosok gigi, ya, membersihkan kuku, mau cuci tangan sebelum makan dan seterusnya, ya. Kemudian makan yang baik, yang 4 sehat 5 sempurna, mencakup di antara tadi vitamin C, vitamin D, ya itu harus cukup. Nah, yang usia daya tahan tubuh pada waktu kita masih bayi atau anak-anak itu memang belum berkembang dengan sempurna, ya. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia, maka sistem imunitasnya berkembang menjadi lebih baik. Tapi kemudian setelah dia tua, turun kembali seperti anak-anak, ya. Kira-kira begitulah. Jadi 6 faktor itu kita akan bisa mempertahankan sistem imunitas kita tetap baik, terjaga dengan baik untuk menangkal setiap virus, bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus COVID tadi, ya. Dan juga Dan termasuk satu lagi virus-virus. Ya, apa tuh? Satu lagi yang paling penting kalau orang kita beragama itu adalah rahasianya Tuhan, ya. Ya, benar banget dong. Nah, jadi tergantung takdir kita juga. Kita kan hanya berusaha saja, tapi takdir yang menentukan itu Tuhan yang lebih tahu. Satu orang kena, satu orang tidak, itu Tuhan yang punya. Semua juga ada di tangan Tuhan ya, Dok, ya. Kenapa? Nggak, maksudnya semua ada di tangan Tuhan. Ya, rencana Tuhan, ya. Bagaimanapun, ya, karena saya pernah punya pasien, ya, suaminya kena tapi istrinya negatif, gitu. Artinya Tuhan di situ, rencana Tuhan bekerja, ya, istrinya terlindungi. Padahal dia kan satu rumah, satu tempat tidur bahkan, ya, tapi istrinya negatif, Tapi itu suaminya balik lagi ke kena, imun sistem ya, Dok, ya? ya. Balik lagi itu satu kena satu enggak, padahal jarak dekat sangat, setiap hari bertemu, setiap hari kontak, itu bisa jadi karena imun sistemnya A dan B itu yang satu kuat, yang satu lemah kah? Apa? Putus-putus suaranya? Ya, jadi kalau misalnya misalnya seperti yang tadi cerita dokter adalah kan kalau kita lihat di Indonesia banyak kejadiannya seperti itu ya, Dok, ya. Satu keluarga misalnya saling kontak terus, tapi ternyata ada satu yang nggak kena atau cuma ada satu yang kena. Itu semua balik lagi ke imun sistem kita ya, cara kita menjaga diri. Ya itu tadi. Jadi imun sistemnya bagus, ya. Kemudian takdirnya juga bagus, jadi bebas. Benar-benar. Kembali lagi ya, Dok, ya, rahasia Tuhan yang Tetap luar ada biasa rencana ya. Tuhan. Nah, ada rencana di atas segala macam itu, ada rencana Tuhan, ya, bagi setiap manusia. Benar sekali. Nah, barangkali misalnya ada dari viewers kita, Enlightenment Lovers yang ingin bertanya-tanya, boleh silakan langsung ditanya aja pertanyaannya kepada Dr. Dindin Hardiano Hadim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang luar biasa. Pasti teman-teman kalau bisa ingin bertanya apapun tentang COVID-19, ini adalah saat yang tepat. Kapan lagi kita bisa konsultasi gratis loh. Kadang kita mau konsultasi harus keluar rumah, takut mau keluar rumahnya. Ini lagi di sini nih. Ya, dan mungkin Christine pengen tanya juga, Dok, kalau misalnya imun sistem itu bisa nggak sih di-boost dengan injeksi misalnya? Imun sistem bagaimana? Bisa nggak di-boostnya itu dengan injeksi? Dengan injeksi. Ya. Kekebalan itu ada dua macam. Kekebalan alami, ya. Ada kekebalan yang didapat. Nah, kekebalan alami itu artinya kita membentuk sendiri antibodi setelah kita kemasukan kuman, ya. Contohnya misalkan misalkan virus hepatitis lah, ya, hepatitis, ya. Begitu kita
kemasukan virus hepatitis, maka kalau daya tahan tubuh kita baik, maka tubuh akan membentuk anti hepatitis. Sehingga hepatitisnya itu tidak sempat berkembang. Dia akan mati sendirinya. Itu berarti alami. Dan kemudian setelah kita terpapar, kita akan di dalam darah kita ditemukan antibodi terhadap hepatitis tadi. Ya, kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar kapan kita kenanya, kapan kita kemasukannya oleh virus tadi, kita nggak tahu. Tapi begitu dicek ternyata ada antibodi di dalam tubuh kita. Ya, sering terjadi seperti itu. Nah, kemudian ada yang didapat. Didapat itu artinya diberikan imunisasi atau vaksinasi. Jadi itu pasif ya. Diberikan kuman yang sudah dilemahkan atau bagian dari kuman, ya bukan kumannya sendiri. Jadi kuman hidup yang sudah dilemahkan kemudian disuntikan, ada yang diteteskan, kalau polio kan diteteskan, diminum ya. Kalau hepatitis kan disuntikan. TBC, untuk TBC disuntik ya. Ada yang dihirup, dihisap lewat hidung. Itu artinya dimasukkan kuman yang sudah dilemahkan atau bagian kuman, kemudian tubuh dirangsang untuk membentuk antibodi secara pasif. Gitu. Ada dua. Tapi untuk COVID sendiri sampai sekarang kan belum ada vaksinnya, ya masih dalam proses penelitian. Jadi kalau untuk COVID ini belum ada vaksinnya, belum ditemukan. Tapi untuk penyakit yang lain kan sudah ada, seperti hepatitis sudah ada, kemudian untuk TBC sudah ada, untuk difteri sudah ada, untuk tetanus ada, ya. Untuk COVID ini kita masih dalam penelitian. Tapi dok, saya pernah dengar, apakah mitos atau fakta bahwa orang yang sudah pernah COVID lalu sembuh, maka ia jadi kebal dengan penyakit COVID, dalam artian nggak akan kena COVID lagi. Benar nggak sih dok itu? Dari penelitian para ahli ya, jadi di Wuhan sendiri, di Cina sendiri, banyak orang yang sudah terkena COVID, sembuh, kemudian kena lagi. Oh, tetap bisa kena lagi ya dok ya? Nah, kena lagi karena menurut para ahli virologi itu virus corona itu terus bermutasi. Jadi mungkin waktu itu infeksinya oleh satu jenis virus ya, misalkan jenis yang satu, tapi kemudian dia bermutasi lagi virus kedua, dan ditengarai memang antibodi terhadap dari data-data penyelidikan yang telah ada sampai saat sekarang ini, antibodi yang ditimbulkan akibat infeksi itu hanya bertahan kira-kira 3 bulan, 2-3 bulan saja udah itu hilang. Ya, hilang lagi. Itu pun tidak berlaku untuk tipe yang lain, karena kan jenisnya banyak sekali, variasinya banyak sekali. Jadi belum tentu sudah kena COVID terus jadi imun seterusnya gitu. Itu tidak terbukti. COVID teman-teman kayak tas ini ya dok ya, tas branded KW gitu dok, ada grade A, grade B, ada grade-grade-nya dok ya, beda-beda ya. Jadi ya, itu jenisnya, jenis virusnya itu berbeda-beda, banyak. Ya. Berarti bukan hanya satu jenis ya dok ya? Ya, seperti demam berdarah ya, demam berdarah. Kalau satu kali kena demam berdarah itu bisa terulang lagi demam berdarah. Jadi belum tentu, meskipun ada kekebalan, ya, karena demam berdarah udah diketahui ada 4 jenis tipenya. Jadi kalau misalkan oleh waktu pertama kena infeksi virus demam berdarah tipe 1, itu ada kekebalan terhadap virus yang pertama tadi. Tetapi mungkin berikutnya terkena virus tipe 4 gitu. Ya, tetap sakit, nggak bisa mencegah, meskipun sudah ada kekebalan terhadap yang virus tipe 1. Nah, COVID pun demikian. Jadi masih bisa berulang sakitnya. Oke, dok, saya mau bertanya dok, katanya kalau misalnya sudah ada yang terpapar virus corona, itu akan membuat paru-paru kita itu sudah rusak ya. Katanya sih seperti itu ya, apakah benar ya? Ya, jadi dari bukti-bukti forensik ya, kan virus
tempat hidup virus itu inang itu merupakan sel tempat hidupnya virus tadi ya. Yang utama kan sel paru-paru ya. Jadi paru-paru yang diserang. Nah, jadi di situ terjadi peradangan dari sel paru-paru tadi yang disebut dengan pneumonia ya, pneumonia atau radang paru-paru. Nah, dari bukti forensik maka terjadi sel-sel paru-paru yang terkena tadi itu kalaupun sembuh itu menyisakan jaringan parut namanya fibrosis. Kayak orang kalau jatuh tuh kulit kan suka ada parut ya, kalau jatuh luka. Iya. Kita jatuh ada yang luka kemudian timbul parut di kulit kita. Nah, kira-kira seperti begitu. Jaringan fibrotik itu seperti itu. Tapi kalau dok, misalnya yang kena positif corona tapi OTG, apakah itu juga paru-parunya bisa rusak? Oh, enggak, namanya OTG kan. Jadi pasti nggak ada gejala. Jadi dia tidak menimbulkan kerusakan di bagian tubuhnya gitu. Oh, okay. Berarti kalau yang paru-parunya katanya membusuk atau misalnya jadi organ tubuhnya jadi rusak itu, kalau misalnya kayak contoh di paru-paru itu biasa yang pneumonia ini ya dok ya? Ya yang bergejala tadi, yang mengalami radang paru-paru. Kalau yang OTG kan dia tidak sakit, tidak ada keluhan. Iya, jangankan radang paru-paru, pilek aja enggak, sakit tenggorokan aja enggak. Gitu. Jadi memang nggak ada bagian tubuhnya yang sakit. Oh, gitu. Cuman memang dia tidak ada gejala, tetapi dia bisa membawa virus tersebut menular ke orang lain seperti itu. Bisa menularkan orang lain. Nah, justru itu yang paling bahaya. Karena kita lihat orangnya sehat-sehat aja, ya. Terus kita akrab, biasa ngobrol, nggak ada distancing, nggak pakai masker, chatting, makan bersama sambil ngobrol. Terus tiba-tiba dia menularkan kepada yang lain karena dia nggak tahu dia sakit, ya kan? Iya. Nah, itu justru lebih bahaya OTG itu, karena nggak bisa dideteksi. Iya, dok. Jadi kalau misalnya seperti sekarang di Indonesia ya dok, menurut dokter bagaimana dok untuk penanganan COVID-nya? Bagaimana? Menurut dokter bagaimana penanganan di Indonesia? Apakah itu cukup baik atau bagaimana dok? Aduh, kalau itu terlalu jauh nanti saya ada yang marahin nanti kalau saya komentar Indonesia nggak baik. Iya, terlalu. Kita mulainya dari kita mulai dari lingkungan kita aja, ya lingkungan kita dengan keluarga kita, ya. Kalau orang Indonesia udah ada yang ngurus lah, udah ada menteri, udah ada presiden ya, udah ada anggota dewan, udah biar aja mereka yang ngurus. Baik dok, Ya, benar dok. Dok, kalau saya lihat dari sini, sepertinya apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman kalau ingin bertanya boleh langsung tanya saja, karena sesaat lagi kita harus berpisah dengan dokter nih. Dan kalau misalnya yang seperti sekarang di rumah sakit, ya, kalau ada pasien yang memang ada bergejala, maksudnya ada gejala, jadi kita apakah semua itu dengan kondisi kita sekarang, misalnya mesin-mesin, apakah perlu mesin yang canggih atau seperti apa untuk membatasi penyakit ini, dok? Gimana? Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya suaranya. Putus-putus. Iya. Suaranya putus. Ya nggak apa-apa dok. Yang penting semoga penanganan di Indonesia semakin baik ya. Iya betul. Oke, kayaknya juga nggak ada yang bertanya lagi nih dok. Barangkali kalau misalnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama dokter, boleh lagi ya dok ya? Ya, kayaknya putus-putus ya dok ya. Putus-putus ya. Halo. Dokter putus. Bisa mendengar? Dokter bisa mendengar? Ya tapi putus. Oh iya, nggak apa-apa dok.
Kayaknya karena waktunya juga sudah hampir habis juga dok. Jadi kalau misalnya nanti kita ingin berkonsultasi, ingin ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi sama dokter, boleh ya next time ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Iya dok. Iya, Ya, iya, kita akan undang dokter lagi ya dok ya. iya, iya, iya. Oke. Ya, Terima kasih banyak ya dok, udah join di live kita dok. ya, sama-sama, Yes, thank you so much ya sama-sama. dok. Stay Ya, safe ya dengan dok. Thank you so much. ya, terima kasih. Terima Ya, kasih ya baik. Thank you dok. Ya, dokter. Ya, ya. bye. Aduh. Oke, baiklah. Dan pastinya teman-teman semua MD Dermatic Lovers yang masih menyaksikan, kita ingin tahu juga nih, tadi kita sudah ngobrol tentang immune system dengan Dokter Dindin. Nah, sekarang kita ingin tahu dari Ibu Santi, kalau di MD Dermatic sendiri, ada nggak sih produk oral suplemen yang bisa dikonsumsi supaya kita bisa menambah immune system kita juga nih? Iya, kita dari MD Dermatics kita ada 2 suplemen ya. Yang satu itu untuk Skin Plus Brilliance ya, yang ini ya. Ini bisa untuk pertumbuhan rambut, pertumbuhan kuku dan juga untuk kulit kita. Nah, jadi kalau misalnya sehat. mau kulitnya bagus, rambutnya tumbuhnya lebih lebat, lebih cepat gitu ya. Iya, betul. Nah, bisa juga. Terus ada satu lagi yaitu Skin Plus Skin Brightener ya. Ini bisa untuk meningkatkan imun sistem kita dan juga misalnya seperti yang untuk flek-flek ya, menghilangkan flek itu bisa juga. Nah, jadi itu bagus banget nih. Kalau di MD Dermatics kita nggak hanya peduli tentang kecantikan dari wajah dan juga bagian kulit, tapi dari dalam pun kita peduli. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi kedua produk ini, Pure Skin Brightener dan juga Skin Plus Brilliance. Betul Ya. Nah, kita juga nantinya akan ada kuis juga buat teman-teman semua. Ya, pastinya itu kita akan ada kuis juga yang akan kita tanyakan sekarang, tapi nanti bisa dijawab setelah live ini berakhir. Jadi kita akan posting lagi di story, teman-teman bisa jawab di situ. Akan ada hadiahnya luar biasa banget, persembahan dari MD Dermatics. Nah, jadi pertanyaan kita adalah produk oral MD Dermatics yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, apakah itu? Apakah A, Skin Plus Brilliance, ataukah B, Skin Pure Lightener, ataukah C, Hydra Boost? Bisa pilih jawabannya lebih dari satu nih. Ya. Baik ya. Jadi pastinya juga buat kalau dari Bu Santi sendiri, apakah kalau misalnya kita udah konsumsi ini nih dari Pure Skin Brightener, terus kita konsumsi Skin Plus Brilliance, apakah bisa konsumsi aman nggak untuk konsumsi suplemen lainnya? Aman sih, Aman ya? aman. Tetap boleh ya? Tetap boleh. Oke, jadi itu dia teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih konsumsi vitamin atau suplemen lainnya, tetap nggak masalah. Tetap bisa ditambah dengan ini supaya hasilnya jadi lebih maksimal lagi. Baiklah, seperti kita sudah bertanya-tanya, berkonsultasi juga tentang immune system untuk fight COVID-19 ini. Kalau begitu, akhir kata saya Kevin Sindoko. Saya Santi Lim. Kita pamit undur diri, kita akan berjumpa lagi di next live MD Dermatics. Oke, thank you. Thank Bye-bye. you, bye. Stay safe.